Ketika duel perebutan juara dunia sudah mulai tidak begitu intens, dengan Max Verstappen yang makin dekat ke gelar keduanya, malah justru drama di luar trek yang semakin panas. Setelah skandal flexi floor dan purposing, tensi antara ketiga tim besar F1 kembali memanas dengan dugaan pelanggaran budget cap atau regulasi pembatasan anggaran yang dilakukan oleh salah satu tim. Pekan lalu, sebelum GP Singapura muncul spekulasi atau rumor yang menyebut jika terdapat dua tim yang melanggar regulasi budget cap. Dua nama tim yang beredar di paddock adalah Red Bull yang musim lalu berhasil kunci juara dunia bersama Max Verstappen dan Aston Martin. Mereka diduga melanggar regulasi budget cap dengan overspending sekitar beberapa juta dolar dari yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, apa itu budget cap? Seperti namanya, regulasi ini bertujuan untuk membatasi anggaran setiap tim yang semakin membengkak seiring dengan kemajuan teknologi di mobil F1. Tim-tim besar sebelum ini selalu jor-joran dalam mengeluarkan uang mereka supaya bisa membuat mobil yang cepat di lintasan. Hal tersebut tidak bagus untuk F1 karena akan menimbulkan semacam ketimpangan performa yang jauh antara tim besar dengan tim di bawahnya yang tidak punya uang sebanyak mereka. Budget cap jelas punya tujuan yang bagus untuk menyeimbangkan level kompetisi di F1 secara finansial dan memastikan tim-tim papan bawah supaya bisa survive, serta punya kesempatan untuk bisa tampil lebih kompetitif. Itu juga dengan kondisi ekonomi dunia saat ini, yang sedang dilanda krisis dan resesi, maka regulasi pembatasan anggaran adalah sesuatu yang tepat bagi F1 yang selama ini selalu dilihat sebagai ajang yang pemborosan atau buang-buang uang. F1 pertama kali mulai keluarkan rencana budget cap pada musim 2019 dan baru diterapkan tahun lalu. Rencana awal regulasi ini adalah membatasi pengeluaran tim sebesar 175 juta dolar. Namun karena pandemi yang melanda, akhirnya batas tersebut diturunkan menjadi 145 juta dolar di tahun pertama penerapannya. Musim ini, batas budget cap turun sebesar 5 juta dolar menjadi 140 juta. Namun, batas itu naik 1,8 juta karena inflasi global yang melanda. Musim depan, budget cap kembali turun sebesar 5 juta dolar dan batasnya akan bertahan sampai seterusnya setelah 2023. Budget cap meliputi segala aspek yang berhubungan dengan performa mobil di track, seperti biaya pembuatan dan pengembangan mobil serta segala komponennya. Peralatan garasi, biaya transport mobil, dan gaji karyawan juga termasuk ke dalam budget cap, meski 3 gaji staf tertinggi bisa masuk ke pengecualian dan tidak masuk ke pembatasan. Ada beberapa kelonggaran atau pengecualian lain soal budget cap, yaitu diantaranya seperti sprint race, gaji pembalap serta bonus, biaya marketing, administrasi, hukuman denda dari FIA, tiket pesawat, hotel serta logistik, dan lain-lain. Di masa depan atau mulai musim 2026, selain budget cap akan ada lagi engine cost cap yang akan mengatur pengeluaran tim dalam pembuatan mesin secara spesifik. Lalu sekarang bagaimana jika ada tim yang ketahuan melanggar budget cap ini? Pekan lalu, FIA dikabarkan akan mengumumkan semacam sertifikat kepatuhan yang mereka keluarkan bagi tim yang mematuhi batas budget cap pada tahun 2021. Bersamaan dengan itu, kemudian beredar rumor jika terdapat 2 tim yang melebihi batas anggaran musim lalu. Sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya kenapa prosesnya butuh waktu lama sampai berbulan-bulan setelah musim 2021 selesai. Karena memang FIA sendiri menunggu laporan keuangan dari tim-tim F1. Dan seperti yang kita tahu, laporan keuangan dari sebuah perusahaan besar seperti tim F1 pastinya memakan waktu yang lama dan paling cepat selesai sekitar bulan Juli sampai Agustus. Jadi, FIA baru bisa memulai proses analisis keuangan setiap tim sekitar bulan-bulan itu. Salah satu masalah yang sejak dulu sudah dipertanyakan soal budget cap adalah apa hukuman yang akan diberikan jika ada tim yang melanggar. Setidaknya ada 2 macam pelanggaran di regulasi finansial saat ini. Pertama, jika sebuah tim melanggar budget cap sampai sebesar 5% saja, maka itu termasuk ke pelanggaran minor. Namun jika mereka overspending sampai lebih dari 5% dari batas yang ditentukan, maka itu sudah termasuk ke pelanggaran material atau pelanggaran berat. Masalahnya adalah masih belum jelas hukuman apa yang akan diberikan jika ada tim yang kedapatan melanggar salah satu di antara keduanya. Apalagi, masalah keuangan seperti ini adalah hal yang sangat kompleks dan sangat detail. Jadi memerlukan regulasi yang jelas dan memungkinkan untuk menerapkan hukuman secara kasus per kasus yang bisa berbeda-beda. Secara garis besar, variasi hukuman bisa diberikan kepada 2 pelanggaran, baik itu minor atau berat. Tergantung bagaimana kasus overspendingnya digunakan untuk apa atau bagaimana dampak dari overspending itu sendiri.
Hukumannya bisa meliputi dari yang paling ringan, yaitu peringatan, lalu pengurangan poin pembalap atau konstruktor musim lalu, larangan ikut satu atau lebih tahap dari kompetisi, pembatasan tes aerodinamika atau tes dyno, sampai pengurangan batas budget cap di masa depan. Hukuman paling berat tentunya adalah diskualifikasi dari satu musim kompetisi yang akan diterapkan jika melanggar batas pengeluaran lebih dari 5%. Penalti tersebut akan diberikan oleh panel adjudikasi budget cap yang beranggotakan 6 hakim yang diusulkan oleh FIA serta tim. Dua tim yang dikabarkan melanggar regulasi ini adalah Red Bull dan Aston Martin. Jika gosip tersebut terbukti benar, maka ini akan jadi tantangan besar bagi FIA soal bagaimana mereka menerapkan hukuman soal budget cap. Sejak awal, tim sudah mewanti-wanti supaya FIA tidak pandang bulu soal jenis pelanggaran yang dilakukan dan memukul sama rata bagi mereka yang tidak patuh regulasi. Karena memang masalah finansial adalah sesuatu yang sangat sensitif dan jika FIA sampai salah langkah, maka kontroversi akan semakin membesar dan regulasi budget cap ini akan gagal. Namun itu bukan berarti memberikan lampu hijau bagi FIA untuk menghukum Red Bull atau Aston Martin seberat-beratnya. FIA tetap harus kembali ke regulasi dan melihat seperti apa dampak yang ditimbulkan dari overspending tersebut. Pelanggaran minor atau sebesar 5% saja tidak bisa menggambarkan bagaimana penalti akan diberikan. Namun penalti akan didasarkan pada untuk apa overspending itu digunakan. 5% artinya sama dengan sekitar 7 juta dolar ekstra pengeluaran. Itu setara dengan gaji untuk 70-80 karyawan. Dan kalau menurut Toto Wolff, uang itu bisa dipakai untuk 2 kali update komponen mobil, yang mana itu cukup signifikan dan berpengaruh ke performa di track. Yang jelas, diskualifikasi rasanya agak berlebihan jika kasus pelanggaran minor. Paling mungkin adalah pembatasan tes aerodinamika atau tes dyno di masa depan, atau pengurangan batas budget cap untuk musim 2023 adalah hukuman yang paling rasional untuk saat ini. Ferrari dan Mercedes secara tersirat menuduh Red Bull sudah melanggar regulasi budget cap musim lalu. Toto Wolff misalnya, yang mengatakan kalau sebenarnya sudah jadi rahasia umum di paddock kalau ada 2 tim yang melakukan overspending. Menurut keterangannya, satu tim melakukan pelanggaran minor dan satunya lagi melakukan pelanggaran yang cukup besar. Ia tidak menyebut di mana, namun diyakini jika salah satunya adalah Red Bull. Sementara itu, Mattia Binotto ingin tim yang melanggar bisa dihukum seberat-beratnya, karena bagi mereka 5 juta dolar bukan termasuk ke pelanggaran minor dan bisa digunakan untuk memperbaiki performa mobil secara signifikan serta punya dampak yang cukup besar dalam perebutan juara dunia. Musim ini saja, Binotto sudah mencurigai jika Red Bull mulai bermain-main dengan budget cap karena banyaknya update yang dipasang di mobil mereka. Menanggapi rumor yang beredar, Christian Horner mengaku percaya diri jika timnya tidak melanggar batas anggaran berdasarkan audit keuangan yang sudah mereka lakukan. Namun, Horner nampak cukup terusik dengan komentar miring dan tuduhan pelanggaran tersebut. Ia bahkan mengancam akan membawanya ke ranah hukum jika tuduhan tersebut tidak diklarifikasi oleh bos tim yang mengatakannya. Aston Martin mengaku terkejut dengan tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Namun, Mike Crack mengaku jika memang masih punya pertanyaan soal bagaimana interpretasi regulasi budget cap yang benar. FIA sendiri membantah semua spekulasi yang beredar dan masih menyelesaikan proses analisis data keuangan musim 2021 yang dikumpulkan oleh semua tim. Mereka sejatinya akan mengumumkan hasil analisis tersebut hari Rabu kemarin. Namun karena prosesnya yang rumit, FIA kemudian menunda pengumuman sampai hari Senin pekan depan setelah GP Jepang. Budget cap adalah masalah yang kompleks, sensitif, dan sangat serius. FIA harus hati-hati dan tegas jika memang terjadi pelanggaran, karena nasib budget cap akan ditentukan dari bagaimana FIA menegakkan regulasi yang mereka buat sendiri. Dan jika hukuman yang dikeluarkan terlalu ringan atau tidak adil, maka budget cap akan mati sebelum kita menikmati hasilnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.